Om Swastiastu Semeton Wira, kembali lagi bersama saya Agung Wira di channel YouTube Anak Agung Gede Wira Putra. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang penjor, mulai dari pengertian, sejarah penggunaan penjor, makna dari masing-masing komponen pada penjor, jenis-jenis penjor, ketentuan dan makna pemasangan penjor, hingga pada perkembangan penjor dari waktu ke waktu. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. Let's check this out. 1. Pengertian penjor. Imade Nade Atmaja dalam bukunya yang berjudul Nilai Filosofis Penjor Galungan dan Kuningan menyatakan bahwa kata penjor berasal dari bahasa Bali, yaitu enyor yang artinya ajum atau astawa atau memuja. Kata enyor kemudian mendapatkan awalan pa menjadi pa enyor yang mengandung arti pengajum atau pengastawa atau pemujaan. Dalam perjalanannya, terjadi penyesuaian huruf vokal menjadi penyor. Akhirnya, kata penyor mendapatkan pengaruh penekanan nada suara, serta terjadi perubahan huruf konsonan, sehingga menjadi kata penjor, yang berarti sarana untuk melakukan pemujaan. 2. Sejarah penggunaan penjor. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, penjor pertama kali digunakan pada Hari Raya Galungan yang jatuh pada Purnama Kapat, tepatnya Hari Buddha Kliwon Wuku Dunggulan, tanggal 15 tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Penjor mulai digunakan sebagai sarana dalam rangka menghormati anugerah Tuhan pada masa pemerintahan Raja Srijaya Kesunu. Kemudian disempurnakan lagi oleh beliau sehingga dapat kita warisi sampai saat ini. 3. Makna dari masing-masing komponen pada penjor. Secara umum, penjor yang ujungnya melengkung seperti ekor naga merupakan simbol dari naga Basuki dan naga Anantaboga sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi umat Hindu di Bali, penjor yang menjulang tinggi merupakan simbol gunung yang dipercaya sebagai tempat suci dan luhur, yaitu Gunung Agung sebagai stana Sang Hyang Giri Tohlangkir dan Gunung Mahameru sebagai stana Sang Hyang Trimurti. Secara spesifik, dalam Pustaka Suci Lontar Tutur Dewi Tapini juga dijelaskan bahwa setiap unsur dalam penjor melambangkan simbol-simbol suci, yaitu sebagai berikut. 1. Bambu sebagai simbol vibrasi kekuatan Dewa Brahma. 2. Bambu yang dibungkus dengan ambu atau kain sebagai simbol vibrasi kekuatan Dewa Maheswara. 3. Sampian penjor yang berisi canang dan kuangen sari 11 kepeng sebagai simbol Sang Hyang Paramasiwa. 4. Jajanan tradisional yaitu jaja uli dan jaja gina merupakan simbol Dewa Brahma. 5. Kelapa sebagai simbol vibrasi Dewa Rudra. 6. Kain kuning dan janur sebagai simbol vibrasi Dewa Mahadewa. 7. Pala bungkah dan pala gantung sebagai simbol vibrasi Dewa Wisnu. 8. Tebu sebagai simbol vibrasi Dewa Sambu. 9. Daun pelawa sebagai simbol vibrasi kekuatan Dewa Sangkara. 10. Padi sebagai simbol vibrasi Dewi Sri. 11. Kain putih kuning di bagian atas penjor sebagai simbol vibrasi Dewa Iswara. 12. Sanggah sebagai simbol vibrasi Dewa Siwa. 13. Lama sebagai simbol Sang Hyang Tribuana. 14. Klukuh berisi pisang, tape, dan jajan sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Boga. 15. Ubagabek sebagai simbol Sang Hyang Rare Angon. 16. Hiasan cili merupakan simbol widadari atau bidadari. 17. Tamyang sebagai simbol penolak bala atau kejahatan. Dan 18. Banten atau upekara sebagai simbol vibrasi Sang Hyang Sadasiwa. 4. Jenis-jenis penjor. Secara prakteknya dalam kehidupan, masyarakat Hindu Bali mengenal dua tipe penjor, yaitu 1. Penjor sakral yang merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan, contohnya upacara galungan maupun penjor yang ada pada saat piodalan di pura. 2. Penjor hiasan atau profan yang menjadi bagian dari suatu acara tetapi tidak ada hubungannya dengan upacara keagamaan. Contohnya
penjor sebagai hiasan saat lomba desa, maupun penjor sebagai hiasan saat pesta kesenian. 5. Ketentuan dan makna pemasangan penjor. Penjor umumnya dipasang pada hari penampahan Galungan, yaitu 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Hal ini bermakna ketika Hari Raya Penampahan Galungan, kita sebagai manusia berperang melawan pikiran yang kotor, sifat negatif, dan sifat ego yang dilambangkan dengan memotong babi, yang merupakan simbol guna tamas. Setelah berhasil memenangkan peperangan tersebut, maka dipasanglah penjor sebagai simbol kemenangan, sesuai dengan filosofi Hari Raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma. Tujuan dari pemasangan penjor adalah sebagai simbol bahwa umat Hindu telah menunjukkan rasa bakti dan terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam prabawanya sebagai Sang Hyang Giripati. Penjor dapat dicabut pada hari Rabu, 42 hari setelah Hari Raya Galungan, yang disebut dengan Buddha Kliwon Pahang atau Hari Buddha Kliwon Pegat Wakan. Setelah pencabutan penjor, perlengkapan penjor seperti sampian, lama, serta perlengkapan upacara galungan lainnya dapat dibakar dan abunya diletakkan pada kelapa gading muda yang telah diberikan berbagai macam sarana upacara. Kemudian, sarana upacara tersebut ditanam di belakang sanggah kemulan, atau ditanam di pekarangan rumah, atau dilarung ke laut sebagai simbol permohonan umat agar selalu diberikan kesejahteraan, pakukuh jiwa urip, yang artinya kedirgayusan atau panjang umur. 6. Perkembangan penjor dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan tradisi masyarakat Bali dewasa ini, penjor sudah mengalami transformasi dan perkembangan yang sangat pesat, mulai dari yang paling sederhana dengan berbahan alami, penjor gaya modern, penjor gaya kontemporer atau gabungan, penjor yang unik dan nyentrik, hingga penjor yang sangat mewah dengan hiasan yang sangat megah. Di zaman dahulu, masyarakat Bali dominan membuat penjor secara sederhana dan alami, mengikuti pola agraris yang bersahaja dan sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang yang mendatangkan transformasi besar-besaran pada penjor sebagai akibat dari modernisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta perkembangan kesenian yang sangat pesat. Namun, bagaimanapun itu, setiap orang sah-sah saja untuk membuat penjor dengan gaya apapun, baik itu gaya sederhana, gaya mewah, dan gaya apapun, asalkan seluruh komponen yang menjadi bagian utama dari penjor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak ada yang dihilangkan ataupun dikurangi. Intinya, kita sebagai masyarakat harus mengetahui kemampuan masing-masing dan pastinya harus didasari oleh hati yang tulus ikhlas serta bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian video kali ini, semoga ulasan terkait penjor yang telah dibahas dapat memberikan jawaban dan kejelasan terhadap berbagai pertanyaan seputar penjor. Akhir kata, saya Anak Agung Gede Wiraputra mohon pamit undur diri dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.